Hello beloved people. Hari ini saya akan mengajarkan sebuah topik dengan judul Cara Bijak Menolong Orang. Tapi saya akan membagi pengajaran ini menjadi pengajaran selama 2 hari ke depan. Hari ini saya akan mengajarkan alasan kenapa kita harus menolong orang. Dan besok saya akan mengajarkan cara bijak menolong orang. Saya percaya bahwa di luar sana banyak orang-orang baik yang suka menolong orang lain. Tetapi masalahnya kita bosan menolong orang karena kita sering dirongrong. Dari nolong jadi dirongrong. Dan ada juga yang sudah malas berbuat baik. Karena apa? Karena kebaikannya sering disalahgunakan oleh orang-orang yang ditolong. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu peduli sama orang lain? Kenapa sih kita mau kepo nolongin orang? Yang pertama, karena kita dipanggil untuk jadi terang. Apa hubungannya jadi terang sama berbuat baik? Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Dari dulu kalau orang dengar kata orang Kristen, yang selalu muncul di benak mereka adalah orang baik. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil jadi terang, which is identik dengan kebaikan. Kita harus berbuat baik dan itu harus dilihat orang supaya mereka melihat hidup kita jadi terang. Kita tidak berbuat baik untuk dilihat orang, tapi orang perlu melihat perbuatan baik kita, bahwa kebaikan hati kita harus nyata. Banyak orang Kristen yang melupakan hal ini sehingga banyak sekali orang Kristen yang jadi batu sandungan. Sehingga tidak heran orang berkata, orang Kristen kok kayak gitu. Tahuilah bahwa kita dipanggil untuk jadi terang, oleh karena itu orang harus melihat perbuatan baik kita supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Yang kedua, kenapa kita harus menolong orang? Kita percaya bahwa kita itu menabur untuk kekekalan. 1 Timotius 6 ayat 18-19 berkata begini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita tahu dari ayat ini bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Apapun yang kita bangun, apapun yang kita miliki hari ini hanya sementara. Apa yang bisa mengikuti kita sampai di kekekalan? Apa yang bisa kita bawa ke sorga? Yaitu perbuatan baik kita. Mari kita lihat firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya percaya bahwa keselamatan itu ada datangnya dari kepercayaan iman kita kepada Kristus. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita, dan apa yang bisa mengikuti kita sampai ke sorga nanti adalah ini. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini, itu yang akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Menjadi sebuah dasar untuk hidup kita di kekekalan. Kenapa kita harus menolong orang? Alasan yang ketiga, karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ketahuilah bahwa firman Tuhan berkata kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Saya tahu pasti ada di antara kita yang sudah malas berbuat baik. Dengar baik firman Tuhan, jangan pernah jemu berbuat baik. Percayalah kita pasti akan menuai, asalkan syaratnya gini, kita gak boleh jadi lemah. Apa maksudnya jadi lemah? Kita udah malas berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Kapan kesempatan itu kita miliki? Yaitu selama Tuhan masih mempercayakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Selama kita masih punya kekuatan, kesehatan. Dan selama orang-orang yang ada di sekeliling kita masih bisa kita tolong.
Jangan pernah jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai. Saya akan mau tutup dengan ini. Kalau Anda ingin menolong orang, lakukanlah dengan cara yang benar. Jangan memberi pinjaman, tapi berikan pekerjaan. Kalau Anda ingin menolong orang, Anda ingin mengangkat beban mereka, jangan memberi mereka tambahan beban. Berikanlah pekerjaan atau berikan bantuan, bukannya memberi mereka beban, yaitu pinjaman hutang, apalagi sampai ada bunganya. Kalau ada orang yang datang kepada Anda dan mereka membutuhkan dana, bantuan berupa uang, cerdaslah, berhikmatlah, bijaksanalah. Ada dua macam hutang, yaitu bad debt and good debt. Bagaimana kita tahu hutang itu hutang yang baik atau hutang yang buruk? Yang pertama, lihat apakah hutang atau pinjaman itu digunakan untuk dihabiskan atau untuk diinvestasikan. Dihabiskan untuk kemewahan, dihabiskan untuk kepuasannya sendiri, dihabiskan untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Itu adalah hutang yang buruk, bad debt. Tapi hutang yang baik adalah diinvestasikan, digunakan untuk modal usaha, digunakan untuk sebuah modal supaya dia ke depan punya penghasilan, dan dari penghasilan itu dia punya kemampuan untuk membayar hutangnya kembali, dan dari penghasilannya dia bisa menghidupi keluarganya. Itu hutang yang baik. Ada bantuan-bantuan urgent yang tidak bisa kita terlalu banyak pikirkan, yaitu bantuan-bantuan yang bersifat kebutuhan bukan kemewahan. Yaitu apabila orang itu gak bisa makan, orang sakit gak punya biaya berobat, dan ada anak yang gak bisa sekolah karena mereka gak punya orang tua atau mereka gak punya biaya. Nah, ini bantuan yang bersifat urgent yang sudahlah, orang Kristen tuh jangan terlalu banyak alasan untuk nolong orang. Besok saya akan lanjutkan bagaimana cara bijak menolong orang, tapi bijaksanalah kenapa kita harus menolong dan bagaimana kita melihat pertolongan yang kita berikan layak diberikan. Tuhan memberkati, live a better life.